Dulu orang sholat, saking pahamnya dengan bacaan sholat, saking mengertinya dengan esensi sholat. Teman-teman, baik yang bacanya bismillah dijaharkan, yang disirkan, tidak dibaca sama sekali, baik yang kunut, yang tidak kunut, bisa. Saat mulai bertakbir saja mengucapkan Allahu Akbar, itu bisa menangis dirinya. Ada orang yang sudah tahu tentang perbedaan-perbedaan memungkinkan menghadirkan kemudahan dalam ibadah, tapi juga tidak menghadirkan hasil yang baik dari pembahasan dan pemahaman fikih ikhtilaf itu. Diharapkan bisa memahami, tapi yang terjadi kadang-kadang muncul hal-hal yang tidak diinginkan, saling singgungan. Ada banyak muncul irisan yang kadang-kadang dengan irisan itu bukan hanya sekedar muncul keragaman, tapi lebih banyak irisnya dibandingkan dengan irisannya. Sesuatu yang teriris kadang menimbulkan luka. Dari luka itu muncul kadang-kadang perpecahan. Dari luka itu muncul banyak celaan. Dari luka itu yang dahsyatnya, maaf, kadang-kadang muncul tuduhan-tuduhan yang dengan tuduhan itu bukan menghadirkan banyak pahala dalam ibadah, tapi justru dari celaan, dari perpecahan, dari permusuhan, dari tuduhan, dari segalanya hanya mengumpulkan dosa-dosa dalam kehidupan. Nah, ini penting untuk kita hadirkan dalam subuh ini, karena kelompok-kelompok semacam ini, orang-orang demikian, itu sudah diisyaratkan dalam Al-Quran dan diberikan kabar supaya tidak masuk ke dalamnya, bukan menjadi bagian darinya. Seperti Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 104 sampai dengan 105 itu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ada orang-orang yang dalam kehidupan dunia dia sesat paham, keliru paham, salah memahami. Bukan dalam persoalan agama saja, awas, juga dalam persoalan dunia. Tapi dalam persoalan dunia, mungkin jangankan orang beriman, tidak beriman banyak yang demikian. Sesat dalam mengerjakan urusan dunia. Seharusnya jujur, dia berdusta. Seharusnya dia bersabar, dia kemudian muncul amarah. Seharusnya A, dia melakukan B. Seharusnya benar, kemudian dia melakukan yang salah. Tapi yang tidak wajar dalam urusan agama, dia merasa benar ibadah, padahal salah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang-orang yang merasa bahwa pekerjaannya sudah benar, ibadahnya benar, kata Quran, padahal salah. Coba lihat, orang sholat, merasa benar sholatnya, padahal salah. Ada salah karena persoalan-persoalan maksiat. Misal, fawailul lil musallin, celaka orang sholat, celaka tuh. Jadi orang sholat saja bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Tapi siapa orang sholat itu? Karena tidak semua yang sholat bisa celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Contoh lalai pertama adalah persoalan maksiat. Alladzina hum yura'un, yang ria. Ria itu maksiat. Contoh persoalan kedua, penyakit hati, orang munafik. Seperti disebutkan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 142 itu. Awas, hati-hati. Disebutkan bahkan busala, malas dia. Malasnya banyak. Malas untuk sholat, malas untuk ibadah, malas untuk belajar, dan sebagainya. Tapi hati-hati, kalimat sahun juga umum. Awas, hati-hati. Sahun juga bermakna mengerjakan sesuatu terasa benar, padahal salah. Jadi setiap sesuatu yang dirasakan benar padahal salah, maka masuk dalam konteks sahun, lalai dia. Apa diantaranya? Para ulama sebagian ada yang menafsirkan lalai dari makna-makna sholat. Dia sholat, merasa benar dengan ibadahnya secara fikih, tapi hasil sholatnya tidak ada. Contoh paling gampang, Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum sholat, pahami dulu bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat. Baca, pelajari dengan baik. Apa maksudnya, apa hikmahnya, apa dampaknya dalam kehidupan kita. Kenapa mesti takbir? Kenapa membaca Allahu Akbar? Pahami dengan baik. Setelah paham, waqimis shalah, tunaikan salat dengan benar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lihat golnya. Orang yang salatnya benar, sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan. Awas, dua sumber keburukan. Jadi kalau Anda punya sifat dan sikap yang buruk, itu sumbernya hanya dua, tidak ada yang ketiga. Satu, fahsya, keburukan yang muncul dari syahwat.
Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Jadi orang sholat itu tidak akan pernah mengerjakan yang fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Maaf teman-teman, mencuri itu mungkar, berdusta itu mungkar, berselisih itu mungkar. Maaf, sampai ke tingkat paling tinggi. Apalagi kalau ada yang membunuh, merkosa, macam-macam dan sebagainya, itu kemungkaran tingkat tinggi. Musyrik, kemungkaran disertai dengan kezaliman. Sudah, sekarang persoalan terbesarnya adalah, dulu orang sholat, saking pahamnya dengan bacaan sholat, saking mengertinya dengan esensi sholat, teman-teman, baik yang bacanya bismillah dijaharkan, yang disirkan, tidak dibaca sama sekali, baik yang kunut, yang tidak kunut, bisa saat mulai bertakbir saja mengucapkan Allahu Akbar, itu bisa menangis dirinya. Karena takut ketika takbir mengatakan Allahu Akbar, tapi masih merasa besar dalam kehidupannya. Takut ketika bertakbir membawa keangkuhan. Takut pernah sombong dalam hidupnya. Takut pernah merasa benar dalam kehidupannya. Selevel Abu Bakar yang dijamin surga, masih takut merasa dipandang paling hebat dalam ibadahnya oleh orang-orang di sekitarnya. Anda bisa bayangkan. Sehingga pemahaman itu bisa membuat orang yang tadinya amat jahiliyah, buruk bahkan dalam perilaku, jadi orang paling baik yang tertulis dengan tinta emas dalam perjalanan hidup di muka bumi. Sekarang persoalan kehidupan kita yang sudah bebas dalam konteks jahiliyah, hampir tiap hari kita berusaha meningkatkan ibadah. Tidak hanya antum sholat kerjakan bertambah dengan sunnahnya, taklim banyak diikuti, pelajaran banyak diminati. Sekarang persoalannya, berapa dari sekian sholat yang kita kerjakan yang sudah membebaskan Anda dari perbuatan keji dan mungkar? Jangan-jangan mohon maaf, Anda tiap hari sholat, Anda tiap hari tambah sunnahnya, bahkan Anda hadirkan kemudian taklimnya, bahkan Anda sertai kalimat Al-Quran dan sunnahnya, taklimnya Al-Quran, taklimnya sunnah, hadirnya hijrah, sholatnya bertambah. Pertanyaannya, berapa dari semua itu yang membuat kita lebih baik dalam pandangan Allah? Jangan-jangan selama ini antum lisannya pernah sibuk mencela orang lain. Jangan-jangannya sibuk, tangannya sibuk menulis sesuatu yang tidak baik bagi orang lain. Kalau orang belum pernah ngaji, barangkali kita bisa memahami. Tapi kalau orang rajin ikut taklim, paham tentang situasi, rajin menunaikan ibadah, masih ada keluar tindakan demikian, apa yang salah dalam hidupnya?